adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dengan populasi sekitar 260 juta jiwa pada tahun 2013, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Krisis ekonomi yang terus meningkat menyebabkan krisis multidimensi. Hal ini meningkatkan keterpurukan ekonomi diiringi dengan penurunan harkat dan martabat Indonesia di mata internasional. Kebanggaan akan bangsa Indonesia terus memudar, sehingga diperlukan pandangan objektif dan positif terhadap masa depan bangsa, yaitu menjadi optimis bangsa terpandang di mata internasional. Kita sebagai komponen bangsa yang menghimpun semua golongan dan profesi harus berinisiatif menyampaikan visi Indonesia 2030, yaitu negara maju yang unggul dalam kekayaan alam Indonesia. Visi Indonesia 2030 diwujudkan dengan pemikiran yang optimis dan rasional, dengan menggunakan metode time series dan masa lampau, dan menggunakan potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam Indonesia. Visi Indonesia 2030, negara maju yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam. Visi ini ditopang oleh 4 pencapaian utama, yaitu 1. Masuknya Indonesia dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita sekitar 18.000 US dollar dan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa. 2. Terwujudnya pemanfaatan kekayaan alam yang berkelanjutan, antara lain masuk dalam 10 besar tujuan pariwisata dunia dan tercapainya kemandirian dalam pemenuhan energi domestik. 3. Terwujudnya kualitas hidup modern yang merata, antara lain ditandai oleh masuknya Indonesia dalam 30 besar indeks pembangunan manusia terbaik di dunia. 4. Masuknya paling sedikit 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies. Saat ini, Indonesia berada pada kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income. Posisi ini diperkirakan akan terus bertahan hingga tahun 2015. Sebelum Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income. Proses industrialisasi akan menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa. Ada 3 tahapan transformasi menuju negara maju. Yang pertama, tahapan pembenahan sistem dan pola pembangunan. Tahapan kedua, tahapan akselerasi pembangunan. Tahapan ketiga, tahapan keberlanjutan pembangunan. Indonesia diperkirakan akan menjadi 5 besar perekonomian dunia dengan pendapatan domestik bruto per kapita mencapai 18.000 US dollar pada tahun 2030 dan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa. Pendapatan domestik bruto Indonesia akan mencapai 5,1 triliun US dollar. Prestasi tersebut dapat dicapai apabila pertumbuhan real pada periode 2006 sampai 2030 mencapai rata-rata 8,5% per tahun dan ekspektasi inflasi rata-rata sebesar 3% per tahun seperti layaknya negara maju saat ini dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12% per tahun. Pertumbuhan perekonomian nasional akan dimotori oleh sektor jasa. Walaupun awalnya sektor jasa tergantung kepada gerak sektor lainnya, pada akhirnya sektor jasa akan memperoleh momentum untuk tumbuh lebih cepat. Sektor jasa diperkirakan mulai tumbuh lebih cepat dari sektor industri pada tahun 2020 dan kontribusinya dalam pendapatan domestik bruto akan mengungguli kontribusi sektor industri mulai tahun 2025. Kontribusi sektor pertanian diperkirakan terus menurun hingga tahun 2030, namun diikuti oleh peningkatan kesejahteraan, produktivitas, dan keterkaitannya dengan sektor lain. Produktivitas sektor pertanian akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga menghasilkan nilai tambah per pekerja yang lebih besar. Kontribusi sektor industri terhadap pendapatan domestik bruto relatif stabil, namun terjadi pergeseran struktur industri ke arah sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia.
Pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara optimal dilakukan melalui interaksi sumber daya manusia dan teknologi dengan mengikuti prinsip keberlanjutan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata dalam rangka mewujudkan kualitas hidup modern. Indonesia unggul dalam pengelolaan kekayaan alam, mengacu kepada 3 elemen berikut. Pertama, posisi geografis. Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan posisi geografisnya yang terletak di jantung kawasan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, mencakup Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia Selandia Baru. 2. Sumber daya alam sebagai faktor produksi. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai faktor produksi harus dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Terkait dengan menipisnya cadangan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan dilakukan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. 3. Budaya serta keindahan alam. Pengembangan potensi pariwisata sebagai sumber devisa harus dilakukan bersamaan dengan pengelolaan kekayaan budaya dan sejarah yang tersebar di Indonesia. Pengembangan sektor pariwisata merupakan implikasi dari peran sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi. Pada tahun 2030, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia diharapkan dapat membukukan peningkatan yang berarti dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, yaitu sebagai 10 besar tujuan utama pariwisata dunia dengan 40 juta wisatawan mancanegara dengan pengeluaran sekitar 80 miliar US dollar. Visi Indonesia 2030 diwujudkan melalui sinergi 3 modal bangsa dengan misinya masing-masing. 1. Modal manusia, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah klasik setiap bangsa. Di Indonesia pun kemiskinan masih dekat dengan kita dan sangat nyata. Masih banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum bisa dinikmati bangsa kita secara merata karena terpusatnya pembangunan. Target kesejahteraan kita pada tahun 2030 adalah masuk ke dalam peringkat 30 kesejahteraan dunia, yang mana kita berada di posisi 108 peringkat dunia pada tahun 2006 berdasarkan Human Development Index. 2. Modal alam dan fisik, memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan berkelanjutan. Sejauh kita memanjang sekeliling kita dikelilingi oleh kekayaan alam yang melimpah. Pangan, minyak bumi, gas alam, air bersih, letak yang strategis di Selat Malaka, keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan human capital sebanyak 286 juta jiwa pada tahun 2030. Semuanya dalam genggaman tangan kita. Namun berbagai potensial alam tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola secara berkesinambungan, tidak dieksploitasi dengan teknologi yang tepat, dan tidak ada sinergi di dalamnya. Kehandalan mengadaptasi teknologi yang terbaru secara praktikal adalah salah satu kunci membangun Indonesia kita, memberikan nilai tambah pada kekayaan alam kita dan menjadi bangsa yang mandiri di mata internasional. Yang ketiga adalah modal sosial, mewujudkan sinergi antara wirausaha, birokrasi, serta para pekerja menuju daya saing global. Untuk mewujudkan sinergi tersebut, dibutuhkan kontrak sosial baru. Hubungan yang selama ini bersifat atasan bawahan atau veteran and client harus diubah menjadi kemitraan atau partnership yang sinergik. Ketiga misi tersebut memiliki syarat utama dalam bentuk 3 imperatif dasar. Ekonomi berbasis keseimbangan pasar terbuka dengan dukungan birokrasi yang efektif, pembangunan berbasis sumber daya alam, manusia, modal dan teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan, perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global. Ketiga imperatif tersebut diterjemahkan ke dalam strategi besar pencapaian visi Indonesia 2030. Pasar terbuka dan birokrasi yang efektif, yang mencakup peran swasta yang lebih besar, iklim investasi yang kondusif, institusi yang kuat dan tata kelola yang baik, kontrak sosial yang efektif. Pembangunan berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang berkelanjutan, yang mencakup SDM yang sehat dan terdidik, SDM yang dikelola secara berkelanjutan, inovasi dan adaptasi teknologi baru, industrialisasi berbasis kompetensi daerah, akumulasi modal berbasis tabungan nasional. Integrasi dengan kawasan sekitar dan jaringan global, mencakup komoditi yang berdaya saing global,
rantai produksi domestik yang efisien, integrasi dalam jaringan produksi global, serta infrastruktur yang memadai dan efisien. Ketiga imperatif tersebut harus diimplementasi secara terpadu. Perwujudan visi Indonesia 2030 memerlukan kerjasama dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa. Kontrak sosial yang diuraikan sebelumnya diharapkan dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan ke depan. Hal penting lainnya untuk perwujudan visi Indonesia 2030 adalah rasa kebangsaan yang kuat. Kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa menjadi dasar penting dibangun di atas rasa percaya dan kebersamaan. Dengan tekad dan semangat yang kuat, Indonesia akan mampu mewujudkan visi Indonesia 2030.